Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Nya dalam ibadah minggu kita pada pagi hari ini, tanggal 7 Maret 2021. Kita sujud datang menyembah Dia di dalam kemuliaan-Nya, dalam kekudusan-Nya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan, sebab nama-Mu kudus, kudus. Tuhan. Silakan sidang Jumat Bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tetaplah berpengharapan dan percaya akan mukjizat, akan karya yang Allah anugerahkan di dalam hidupmu. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah mendirikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan tak pernah meninggalkannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap penyertaan dan pertolongan-Mu, sehingga kami sampai pada minggu pertama di bulan Maret ini. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu, berkat-Mu akan terus Engkau kerjakan dan Engkau lanjutkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Bapa, pulihkan kami, perbaharui kehidupan kami, dan kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan damai sejahtera-Mu, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita berjumpa di ibadah online di awal minggu di bulan Maret ini. Sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kasih-Nya yang senantiasa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau nyatakan bahwa besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan.
lagi besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Saudara untuk bangkit berdiri. Sekali lagi kita nyatakan besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan. Sebab Dialah Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Sungguh besar dan ajaiblah karya-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sampai di minggu pertama bulan Maret ini kami ucap syukur. Kami senantiasa Engkau berikan kekuatan, kesehatan. Sampai tiba pagi hari ini Tuhan, Kamu kembali serahkan diri kami, Kamu rendahkan hati kami di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah waktu ini Tuhan Yesus adalah waktu-Mu. Dan biarlah segenap pujian kami Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, Kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berikan senyuman yang terbaik buat kanan kiri kita. Sama-sama kita memuji Tuhan. Kita menyatakan bahwa Dia sungguh baik di dalam kehidupan kita sampai saat ini. Biarlah Yesus yang bertahta dan biarlah kita nyatakan kebaikannya saat ini juga.
mau tetap semangat memuji Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, kita mau bangkit serukan namanya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita mau angkat tangan kita buat Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, amin. Sekali kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi. Sebab sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, sekali nyatakan kayak mau bangkit bagimu Tuhan. Bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, kami mau bangkit Tuhan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Raja. Sekali lagi nyatakan, Dialah Raja, Dialah Raja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk kembali duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sama-sama kami mau cari wajah-Mu Tuhan, dan kami mau temukan kasih-Mu. Katakan, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu.
indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin. Sekali lagi kami nyatakan Tuhan, kami mau cari wajah-Mu. Ku cari wajah, temukan kasih-Mu, kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami mau panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sungguh indah Kau, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami nyatakan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, bahwa kami mau cari wajah-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, Kamu siapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu Bapa. Berkata-katalah kepada kami sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang menjadi dasar buat kita menjalani hari-hari di dalam hidup kita. Kita percaya kasih dan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kuasa Tuhan akan selalu hadir dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka renungan kita pada minggu ini, pada ibadah kita pada hari ini di 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6, bila Bapak Ibu, saudara-saudari sudah menemukannya untuk menghormati firman Tuhan, kita bersama-sama berdiri, kita akan bersama-sama membaca ayat ini. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang memiliki kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa anugerah-Mu melingkupi kami, memberkati kami, dan kami percaya Bapa, Engkau yang menyempurnakan seluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, agar kami dipulihkan dan diperbaharui. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Shalom. Kita bersyukur bahwa kehidupan kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan Allah, oleh Yesus Kristus untuk bisa menikmati, untuk bisa menjalani kehidupan kita. Tetapi kenyataan dalam hidup kita terkadang menjadi kontradiksi, menjadi perlawanan antara hidup kita dan kenyataan hidup kita. Hidup yang kita jalani, kita pikirkan, kita nikmati seolah-olah itu penuh dengan kedamaian dan tidak ada ujian hidup. Tapi kenyataannya setiap apapun proses hidup kita sering mendatangkan ketidaknyamanan, sering mendatangkan rasa khawatir dan cemas. Hidup vs kenyataan, itu tema kita hari ini. Bagaimana hidup dan kenyataan itu tidak kita pertentangkan, tapi hidup dan kenyataan itu selaras dengan apa yang menjadi berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mengapa itu perlu? Karena banyak dalam hidup ini kita tidak memperhatikan hal-hal yang seharusnya kita kerjakan, yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini, sehingga tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita. Seperti ayat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 6 dalam renungan kita hari ini. Seorang petani yang bekerja keras. Kita diajarkan bagaimana cara hidup seorang petani menghadapi kenyataan hidupnya. Dia harus bekerja keras, tapi juga yang pertama menikmati hasil usahanya. Kebanyakan orang bekerja keras tapi tidak menikmati hasilnya. Bekerja keras tapi tidak menikmati apa yang telah menjadi usahanya. Banyak orang yang hanya bekerja keras tapi akhirnya tidak bisa melihat hasilnya, bahkan tidak bisa menikmati hasilnya. Terlalu banyak itu. Tapi pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana seorang petani yang bekerja keras tapi yang bisa menikmati usahanya. Hidup dan kenyataannya berbanding lurus, saling mendukung. Nah, hidup dengan kenyataannya diberkati, hidupnya penuh dengan damai sejahtera, kenyataannya pun dia bisa menikmati berkat dari damai sejahtera itu, dari berkat kasih Allah itu. Kunci yang pertama, bagaimana hidup kita sama dengan kenyataan itu. Mungkin kita bisa mengutip dari beberapa pesohor dari agama-agama lain misalnya, dari orang-orang yang terkenal, yang memang harusnya kita lakukan itu lebih daripada orang-orang tersebut. Pemuka agama pada masa itu, Konghucu, mengatakan, harapan seseorang dalam hidupnya tergantung dari kerajinannya. Jika seorang pemahat ingin karyanya sempurna, dia harus mengasah terlebih dahulu peralatannya.
Itu menurut orang di luar Kristen, Bapak Ibu. Padahal kalau kita lihat dalam kenyataan kita, segala sesuatu dalam hidup ini tidak bisa lepas dari apa yang disebut dengan rajin tadi. Kalau kita disuruh belajar kepada semut katanya. Tapi dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 24 tidak langsung bicara pada semut, tapi langsung pada manusianya, itu kita sendiri. Sama seperti 2 Timotius pasal 2 ayat 6 ini. Mari kita lihat Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Agar hidup dan kenyataan kita itu bisa selaras, hidup diberkati, kenyataan memang diberkati dan menikmati anugerah Tuhan, kunci pertama rajin. Tangan orang rajin memegang kekuasaan. Coba kita lihat, petani bekerja keras sudah pasti rajin. Bekerja keras sudah pasti memiliki kedisiplinan dalam hidup ini. Bagaimana dengan Anda dan saya? Kita mungkin rajin tapi nggak disiplin. Rajin beribadah, rajin berdoa, tapi nggak disiplin. Kadang-kadang kita berpikir rajin udah pasti disiplin harusnya. Ada anak yang rajin ke sekolah, tapi daya nalar, daya pikirnya sangat rendah. Tapi karena disiplin dia belajar, menghafal. Ya, kalau belajar itu salah satunya menghafal dan menghayati setelah memikirkannya, maka dia bisa menjabarkan semua mata pelajaran yang diajarkan kepadanya. Sama halnya juga dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita-kita ini. Banyak kita di antara kita yang hampir sampai hari ini hanya rajin beribadah, hanya rajin berdoa, hanya rajin meminta, tapi tidak disiplin. Tidak disiplin dalam doa kita, tidak disiplin dalam sikap hidup kita. Tanpa disiplin, kesuksesan adalah sesuatu yang mustahil, Bapak Ibu. Keteguhan kita, kedisiplinan kita menentukan apa yang menjadi kegiatan, menjadi anugerah dalam hidup kita agar kita bisa melihat bahwa berkat Tuhan dicurahkan hanya kepada orang-orang yang mau berdisiplin diri dalam setiap kerajinan hidupnya. Dan dikatakan pada Amsal pasal 12 ayat 24 tadi, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Bila engkau melihat hidupmu akan selaras dengan kenyataannya, mulailah hari ini rajin berdoa, rajin melakukan firman Tuhan, tapi juga disiplin. Karena jelas dalam kerajinan seseorang pasti ada kedisiplinannya. Seorang petani bekerja keras, dia disiplin, baik itu melakukan pemupukan, perawatan, menjaga tanamannya, sampai dia bisa menikmati hasil usahanya. Dia sudah memutuskan untuk menjadi seorang petani. Anda dan saya memutuskan untuk menjadi seorang anak-anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan, seorang yang percaya kepada Kristus, seorang yang sudah memulai perubahan di awalnya, akan dimulai dengan keputusan. Dan setelah keputusan itu dibuat, diperlukan kedisiplinan untuk menjadikan jembatan antara keinginan dan pencapaiannya. Itu menurut A.R. Bernard, Bapak Ibu. Keputusan yang sudah diambil diperlukan pendisiplinan diri agar ada jembatan antara keinginan dan pencapaian itu. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya. Orang yang begitu banyak dalam hidup ini, yang begitu banyak dalam dunia ini, semuanya berkompetisi, ingin menjadi yang terbaik. Tapi tidak semua menjadi yang terbaik. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bila kita sudah memutuskan kita percaya kepada Tuhan, maka mulailah disiplin, sehingga keinginan dari doa kita bisa mencapai dan dikabulkan oleh Tuhan. Hidup
harus selaras dengan kenyataan. Dimulai dari rajinnya Anda. Dimulai dari memutuskan bahwa engkau menjadi anak Tuhan. Dan dilihat dari sana bagaimana keinginanmu bisa tercapai dalam setiap proses hidupmu. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagaimana hidup dan kenyataan bisa selaras. Hidupnya diberkati, kenyataan pun menikmati berkat Tuhan. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Amsal pasal 6 ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila manakah engkau bangun dari tidurmu? Bilakah engkau bangun? Ayat ini menegur kita semua Bapak Ibu. Karena kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan justru banyak merugikan kita. Bilakah engkau akan bangun? Katanya. Itulah sebabnya diperlukan kebiasaan yang baik yang harusnya kita lakukan. Perubahan itu harus terjadi. Sehingga perubahan itu membuat kita bisa mengambil keputusan untuk bisa melakukan hal yang harusnya kita lakukan. Itu kebiasaan-kebiasaan baik. Buang rasa malasmu. Buang rasa jenuhmu. Buang rasa putus asamu. Kan itu kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Lakukanlah kebiasaan-kebiasaan yang baik menurut firman Tuhan. Yang Allah telah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Pada hari-hari sebelumnya dan hari-hari selanjutnya. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Jangan sampai firman Tuhan di Amsal pasal 6 ayat 9 yang mengatakan dan menegur kita, hai pemalas. Tentu kita tidak ingin hidup dalam seperti itu. Jangan tunggu waktu yang tepat, tetapi gunakan dan jadikanlah waktu itu menjadi waktu yang tepat. Zui mengatakan seperti itu. Tapi kebanyakan orang-orang yang percaya ataupun di antara kita di tempat ini sering mengatakan tunggu waktu yang tepat, tunggu waktu yang tepat. Atau bahkan seperti rohani dan sangat rohani, tunggu waktunya Tuhan. Padahal gunakan dan jadikan waktu yang ada menjadi waktu yang tepat untuk melakukannya. Jadi bukan menunggu. Hidup orang percaya harus memiliki respon yang cepat. Bila Allah menyediakan berkat, engkau harus merespon berkat itu. Orang yang berani merespon adalah orang yang berani mengambil keputusan. Orang yang berani mengambil keputusan dalam hidup ini adalah orang yang bisa disiplin dalam hidupnya, sehingga dia bisa membuat jembatan antara keinginan dan pencapaian hidupnya. Bila hidupmu penuh dengan berkat Tuhan, kenyataannya pun engkau bisa menikmati berkat Tuhan. Dan jangan pernah membuat hidup dan kenyataanmu menjadi berlawanan. Karena hidup dan kenyataanmu penuh dengan berkat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian Allah Sanggup. Didengar telinga
bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami berterima kasih karena pada minggu pagi hari ini Tuhan Yesus Engkau telah satukan kami melalui ibadah online Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau panjatkan setiap doa dan permohonan kami dan juga ucapan syukur kami Bapa. Kami mau berterima kasih buat kasih setia-Mu yang senantiasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, hingga di minggu pertama bulan Maret ini kami kembali mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus untuk menjalani setiap hari-hari kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau bawa pergumulan pribadi kami, pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mulai dari pekerjaan kami, kiranya Tuhan mau berkati senantiasa, mampukan kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada Tuhan. Mampukan kami juga untuk menyelesaikan setiap pekerjaan kami yang nantinya akan berbuah yang baik Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, kiranya Engkau yang jaga lindungi kami. Kemanapun kami pergi dan melangkah Tuhan, Engkau yang senantiasa tutup bungkus kami. Jauhkan kami dari segala kuasa iblis kejahatan, bahkan sakit penyakit. Dan juga untuk ekonomi keluarga kami Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang mampu mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau senantiasa memberkati kami berlimpah-limpah. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan meminta-minta Tuhan, dan kami mampu menjadi berkat bagi orang lain. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia, mulai dari presiden, wakil, menteri dan pemerintahan jajaran lainnya. Kami mengucapkan berkat untuk mereka. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang berkati Tuhan Yesus pemerintahan di negeri kami. Biarlah melalui mereka semua tercipta kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan kami juga bawa Tuhan perekonomian Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang memiliki kuasa memulihkan ekonomi Indonesia. Jauhkan Indonesia dari segala resesi ekonomi Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Tuhan untuk bencana alam yang saat ini mungkin melanda di berbagai daerah di Indonesia. Dari awal tahun hingga sampai hari ini Tuhan, kami mengucapkan berkat. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang pulihkan setiap kota demi kota, setiap wilayah demi wilayah. Kami percaya Engkau turut campur tangan menyediakan apa yang kami warga negara butuhkan Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau yang menjauhkan kami dari segala bencana alam yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang, di waktu-waktu mendatang. Kami percaya Engkau yang jaga lindungi bangsa kami ini. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati terus bangsa Indonesia dalam melewati pandemi ini Tuhan Yesus. Kami percaya ini semua rancangan-Mu Bapa, dan kami percaya rancangan-Mu itu yang terbaik bagi kami. Kami percaya kami mampu melalui ini semua sebab Engkau beserta dengan kami. Dan kami juga mau bawa Tuhan gereja kami, GPI Philadelphia di tempat ini Tuhan. Kami mau ucapkan berkat, biarlah Engkau yang berkati gereja kami, mulai dari gembala sidang, majelis jemaat, hingga kami pelayannya Bapa. Satukan terus hati kami, jauhkan kami dari segala perpecahan Bapa. Engkau berkati setiap komisi demi komisi. Engkau berkati juga Tuhan setiap rencana kami, mulai dari Paskah, Natal mendatang hingga pembangunan gereja kami semua serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara dalam gereja kami percaya Engkau yang sediakan dana dan keperluan lainnya bagi gereja kami. Dan juga Engkau juga sediakan waktu yang tepat untuk kami membangun gereja ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara kami yang saat ini sedang terbaring sakit atau dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Sulis, ibunda dari Tante Yohana, dan Ibu Eliana, adik dari Ibu Atit, kami mengucapkan berkat bagi mereka Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan. Engkau memberikan pemulihan yang hanya daripada-Mu saja Tuhan. Melalui obat-obatan yang mereka minum maupun dokter yang bekerja atas mereka, kami percaya Engkau turut bekerja. Dan juga kiranya Engkau mau berkati saudara-saudara yang mungkin merawat mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan senantiasa agar mereka dapat terus Tuhan menopang kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit. Dan kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang bekerja dalam bidang medis Tuhan, untuk Dokter Natasha dan Saudari Novita. Kami mau ucapkan berkat buat mereka Tuhan, biar dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik, dapat memiliki tanggung jawab yang baik Tuhan dalam mengelola setiap pasien. Dan kami percaya pada waktu yang tepat Engkau kumpulkan mereka kembali dengan keluarga mereka dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan kami juga mau berdoa untuk kami, tim pelayanan Youth Forecast di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau mau semakin tambahkan lagi talenta kami, berikan kami kerendahan hati, Kau sertai kami dalam kami menjalani setiap aktivitas kami Bapa. Berikan kami kesehatan
Tuhan dan kekuatan, agar kami dapat terus melayani-Mu Tuhan, dan biarlah semakin hari Tuhan kami dapat semakin memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, dan biarlah melalui pelayanan kami hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk new normal yang saat ini diterapkan di Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang turut senantiasa campur tangan melawat setiap warga negara Indonesia Tuhan. Kami percaya pemulihan terjadi di Indonesia. Kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berakhir, sebab kami percaya Engkau senantiasa menyertai bangsa kami. Dan kami juga mau berdoa untuk Kota Bogor, tempat di mana kami tinggal ini Tuhan. Kiranya Engkau mau berkati Kota Bogor ini yang saat ini mungkin sedang dalam zona merah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menyertai kami di Kota Bogor ini, agar Kota Bogor akan semakin menjadi zona putih, dan setiap aktivitas kami dapat kembali berjalan dengan lancar. Tuhan, begitu banyak setiap harapan dan pergumulan kami, tapi kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengetahui dan memahami seluruh isi hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh doa dan harapan kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita berada di penghujung ibadah pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama satukan hati kita. Kami mau sama-sama ucapkan berkat bagi bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang lawat bangsa kami, jauhkan dari segala bencana Tuhan, pulihkan segala warga yang sakit, dan kami percaya Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Kembali saya mau undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama kita katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat
Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, damai dan sejahtera, serta persekutuan yang indah bersama Roh Kudus, memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu, dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.